Dari Allah. Kejadian. Iya, saat kejadian saya tahu kejadian 6 ayat 1, ya kan? Itu ada anak-anak Allah, ya kan? Anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik lalu mereka menghampiri mereka dan lahirlah bangsa raksasa Nefilim. Saya hafal Bu Yael. Ya, saya hafal. Itu kan saya ajarkan juga kan. Nah, nanti kita di kelas evangelis ada di bagian sejarah perjanjian lama. Ya. Jadi anak-anak Allah itu siapa? Anak-anak Allah adalah keturunan Adam yang masih hidupnya takut akan Tuhan. Anak-anak manusia adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan lagi, sehingga dia disebut anak-anak manusia. Sampai sejarahnya pun, arkeologi pun tidak ada Nefilim yang bangsa raksasa tingginya 5 meter sampai gitu, nggak ada. Itu semua hoax semua. Ya, karena bangsa raksasa itu, Nefilim itu artinya orang besar. Soekarno itu Nefilim, ya. Tetapi Goliat itu juga Nefilim, ya kan? Nah, terus siapa lagi Nefilim? Paul Zhang, oh Nefilim bagi orang-orang yang percaya dengan ajaran saya. Mahatma Gandhi Nefilim, walaupun kecil mungil Mahatma Gandhi ini, itu yang Nefilim, orang besar, the great man, itu yang masih begitu. Nimrod. Ya, the great man. Nimrod juga orang besar, apakah itu raksasa? Bukan. Apakah seperti Goliat? Nggak ada. Itu Goliat itu bukti Nefilim ada. Nah, itu Goliat kan setelah zaman sudah musnah semua. Bagaimana bisa ada bangsa raksasa lagi? Nanggap nggak? Nggak konsisten jadinya. Logikanya itu nggak konsisten. Karena Goliat itu adalah keturunan Nuh, bukan dari keturunan Nefilim itu kan. Setan, buku gereja setan ini ada. Oh, ini panglimanya Lucifer. Lucifer itu Yesus saja disebut Lucifer. Lucifer yang mana nih? Makanya imannya orang Kristen itu ya banyak yang salah ngawur. Dia pikir ini Lucifer ini adalah setan. Yesus juga Lucifer loh. Sebab namanya setan itu bukan Lucifer tapi Hillel ben Zakar. Makanya saya kalau Lucifer, saya ketawa. Saya ini Lucifer, saya berapa kali nengking Lucifer itu ya. Enggak tak tengi-tengi cuma tak bilangin mas, sudah sepi mas. Sudah sembuh orangnya. Karena dia hanya berhalusinasi, bukan lagi, oh ini Lucifer, coba orang yang kerasukan Lucifer bawa ke saya. Wah, panggil 5 menit selesai itu. Enggak pakai teriak-teriak, perang roh, aduh Yesus. Sampai suaranya habis, saya tanya Lucifernya nggak keluar-keluar, dia tambah jadi, saudara. Coba ketemu sama saya 5 menit kelar. Ya, karena itu boleh tenging itu kalau bilang saya Lucifer, wah kita langsung tahu ini halusinasi, ini orang lagi halu. Mana ya, sebentar. Ya, ini Ferdinand. Ferdinand. Kita punya waktu 10 menit ya. Mana nih Ferdinand? Ferdinand. Salam. Ya. Pastor. Ya, hari ini kita nggak gubrak-gubrak ya. Kita ini lagi ibadah ya. Ya, saya mau tanya. Ya. Saya mau tanya. Kejadian 4:17 jelas katakan si Kain setelah dia bunuh si Habel. Si Kain itu kok bisa punya anak? Siapa istrinya? Sederhana pertanyaan. Lahirlah istrinya Kain itu adalah anaknya Adam yang lain. Ya, sudah. Jadi istrinya Kain adalah anaknya Adam yang lain, ya. Adam itu punya anak perempuan yang lain. Itulah istrinya Kain. Itu sudah bolak-balik saya jelaskan ya. Karena di zaman Adam sampai ke zaman Musa, sampai sebelum zamannya Musa ya, itu incest itu diizinkan, ya, incest. Abraham contohnya. Abraham itu menikah dengan saudara satu ayah beda ibu. Ayahnya sama, ibunya beda. Ya, itu ada disebutkan kejadian ya. Dia itu memang saudaraku, satu ayah beda ibu. Nah, Kain itu menikah dengan anak-anak perempuan Adam yang lain, saudara perempuannya sendiri. Itu ya jawabannya. Yang saya Kain itu kan diusir sehingga jauh keluar dari lingkungan keluarga dong. Ya, kalau keluar dari lingkungan keluarga kan tetap bisa balik kan? Dengan anak-anaknya anak perempuannya gitu masih ini. Begini ya loh. Kalau orang dari Amerika aja bisa pergi ke Indonesia kan?
Apalagi ini Kain, ya, ini Kain diusir. Mau sejauh apa dia pergi? Suatu ketika dia butuh menikah, dia pasti cari perempuan kan? Iya. Perempuan yang ada adalah anak-anaknya Adam. Nah, yang disebut Adam itu, ya ini kalau yang saya dapat adalah Adam itu pilihan gitu. Jadi bukan manusia itu Adam. Bukan. Karena itu dia tempatkan di suatu taman khusus. Bukan. Yang Karena Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa manusia ya dari Adam dan Hawa, bukan dari Adam, bukan. Jadi nggak ada perempuan lain. Dan itu sangat tidak biblikal. Jadi teksnya nggak ada bunyi bahwa Adam lain. Bahkan orang Yahudi pun tidak mengakui ada Adam lain. Ya cuman Adam dan Hawa saja. Lalu dari Adam dan Hawa punya anak-anak perempuan. Lihat ya, dari Adam dan Hawa aja, kalau kita lihat toledotnya orang itu ya, dari toledot itu bisa menghasilkan bangsa-bangsa. Tetapi kemudian dimusnahkan semua, cuma tinggal Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dari Sem, Ham, dan Yafet ini kemudian jadi bangsa-bangsa lagi. Ya kan? Nah, jadi kita cukup dari Adam saja. Dari Adam saja itu sudah cukup. Ya, untuk sampai ke Nuh ya, untuk sampai generasi ke Nuh. Jadi nggak ada perempuan lain selain anak-anaknya Adam. Dan kejadian 5 ditulis. 1, waktu Tuhan menciptakan itu udah langsung dikatakan laki-laki dan perempuan kan, yang se-image dengan dia. Lalu setelah itu di kejadian 2 lalu ditempatkannya Adam di Eden. Jadi ya ini sih kalau yang saya dapat adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia secara general, tapi kemudian ada secara khusus yang kemudian akhirnya menjadi cikal bakalnya Israel atau cikal bakalnya Yesus. Nggak ada. Itu dilukaskan Yesus. Karena di zaman kejadian 7 dan 8 sudah jelas bumi sudah dimusnahkan, cuma tinggal Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dari Sem, Ham, dan Yafet lahirlah bangsa Afrika, bangsa Eropa, bangsa Asia. Simpel kan? Jadi bukan perusahaan ada Adam dan lain, karena dunia sudah dimusnahkan, nanti nggak nyambung. Bahkan sejarah dunia, epos Gilgamesh, Enuma Elis pun sejarah dari yang lain, kan kita kalau ngomong kan harus ada, itu memang udah nggak ada lagi. Setelah Nuh pasti semua keturunan Adam sebelum Nuh, ini maksudnya jadi karena Kain ini sebelum Nuh. Jadi setelah Nuh jelas. Jadi dari Adam sampai Nuh itu cuma ada Adam dan Hawa. Tidak disebutkan ada lagi dan tidak ada bukti arkeologi apapun. Karena Enuma Elis pun menyebutkan cuma ada sepasang wanitanya, laki-laki perempuan. Dari Enuma Elis pun, dari Mesopotamia pun, dari sejarah yang lain pun tulisnya begitu. Nggak ada lagi. Ya, yang dicatat itu nggak ada lagi. Jadi manusia itu ya cuma dari Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa ini kemudian lahir berbagai macam suku bangsa. Begitu. Jadi nggak mungkin beda-beda lagi dari satu benih Adam dan Hawa itu. Karena tidak ada teks apapun yang mendukung statementnya Bu Yael tadi itu, nggak ada kecuali asumsi. Kalau asumsi nggak bisa dipakai buat debat, kalah, ribet nanti. Anak-anak Allah melihatkan anak manusia itu. Nah, siapa itu? Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Nggak jadi raksasa itu. Bentar, jadi potong saya ngomong. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang masih percaya dan masih hidup di dalam Tuhan. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang lahir dari Allah. Yohanes 1 ayat 14. Kita ini lahir dari Allah. Iya, saat kejadian, saya tahu kejadian 6 ayat 1, ya kan? Itu ada anak-anak Allah, ya kan? Anak-anak Allah melihat anak-anak Mesir cantik-cantik, lalu mereka menghampiri mereka dan lahirlah bangsa raksasa Nefilim. Saya hafal, Bu Yael. Ya, saya hafal. Itu kan saya ajarkan juga kan. Nah, nanti kita di kelas evangelis ada di bagian sejarah perjanjian lama. Ya. Jadi anak-anak Allah itu siapa? Anak-anak Allah adalah keturunan Adam yang masih hidupnya takut akan Tuhan. Anak-anak manusia adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan lagi, sehingga dia disebut anak-anak manusia. Sampai sejarahnya pun, arkeologi pun tidak ada Nefilim yang bangsa raksasa tingginya 5 meter sampai gitu, nggak ada. Itu semua hoax semua. Ya, karena bangsa raksasa itu, Nefilim itu artinya orang besar. Soekarno itu Nefilim, ya. Tetapi Goliat itu juga Nefilim, ya kan? Nah, terus siapa lagi Nefilim?
Paul Zhang, oh Nephilim bagi orang-orang yang percaya dengan ajaran saya. Mahatma Gandhi Nephilim, walaupun kecil mungil Muhammad Gandhi ini, itu yang Nephilim, orang besar, the great man, itu yang masih begitu. Ya, Nimrod. the great man. Nimrod juga orang besar, apakah itu raksasa? Bukan. Apakah seperti Goliat? Enggak ada. Itu Goliat itu bukti Nephilim ada. Nah, itu Goliat kan setelah zaman sudah musnah semua. Bagaimana bisa ada bangsa raksasa lagi? Nanggap nggak? Nggak konsisten jadinya. Logikanya itu nggak konsisten. Karena Goliat itu adalah keturunan Nuh, bukan dari keturunan Nephilim itu kan. Nuh kan bukan Nephilim. Iya. Nah itu ya, jadi nggak konsisten. Itu nanti ada di kelas evangelis, secara perjanjian lama itu saya cerita itu ya. Siapakah anak-anak manusia, siapakah anak-anak Allah, itu dulu sudah kita bahas bolak-balik di Koinonia ini ya. Bolak-balik ditanyakan, bolak-balik sudah saya jawab. Yang namanya anak-anak Allah itu bukan malaikat. Nggak ada ceritanya malaikat ketemu manusia, itu nanti kayak ceritanya dunia pewayangan itu. Ya, nanti dewa-dewa kawin sama manusia, lahirlah Adipati Karna, Arjuna, Bima, itu kan anak-anak dewa-dewa yang kawin sama manusia kan. Di buku Enoch. Apokrifa, ya itu kitab dongeng. Henok itu dongeng ya, saya juga sudah baca Henok itu ya. Jadi ada Uriel apa segala macam, nanti ada musuhnya itu, mereka ada malaikat yang jatuh itu, mereka ngintip dari balik bukit, setiap kali ada anak manusia ditergap, diperkosa terus jadilah anak. Bukan. Itu dongeng ya, Henok itu kitab dongeng. Jangan percaya kita dongeng, jangan dipakai ya, jangan dipakai buat ini, hanya buat pengetahuan kita. Itu termasuk di dalam Haggadah, dongeng legenda Yahudi. Ya, makanya nggak dimasukkan di dalam kitab suci. Henok itu ya, coba bayangin ya, Henok itu kejadiannya ya sekitar 3.500 tahun. Tapi kitabnya baru ada tahun 200, tahun 300. Kan nggak nyambung kan? Dan bahasanya bahasa Yunani lagi. Artinya itu adalah sebuah cerita saja. Ya kan? Nah, mengapa Musa tidak cerita Henok? Padahal waktunya lebih dekat, ya kan? Nah, itu loh. Padahal waktunya lebih dekat. Kenapa dia tidak cerita Henok yang cerita apa? Yang diangkat. Bukan yang Nephilim itu, nggak ada. Yang Henok dengan Nephilim itu dari kitab Henok gitu kan. Dan di zaman Henok belum ada tradisi tulis menulis. Jadi nggak ada kitab Henok. Zamannya Henok, bahkan zamannya Abraham belum ada kitab tradisi tulis menulis. Belum ada. Jadi dari mana kitab Henok itu? Itu kitab dongeng yang diadakan di zamannya pembuangan, setelah pembuangan ke Babel. Orang-orang semua nulis, nah, termasuk dongeng-dongeng, ditulislah kitab dongengnya Henok itu tadi. Anggap ya. Jadi kita harus hati-hati dengan penjelasan-penjelasan asumsi. Kalau nggak tertulis di Alkitab nggak. Lo ada tapi di Henok ya jangan. Targum masih bisa dipakai, tapi kalau sudah kitab Henok sudah nggak bisa dipakai. Deuterokanonika itu bisa dipakai karena Deuterokanonika itu adalah sebuah sejarah resmi, tetapi bukan kitab suci Deuterokanonika itu, tetapi sebuah sejarah dan itu sebuah fakta. Tobit, Yudit, Makabe itu semua ada semua ceritanya. Tapi kalau Henok nggak ada, ya itu nggak ada ceritanya, itu adalah karangan. Terlalu jauh. Buku Yasser bisa buku apa? Ya pokoknya itu semua apokrifa, kita nggak bisa pakai. Orang benar. Ya itu hanya apokrifa, kita nggak bisa pakai. Kebenarannya kita belum tahu. Ya kita tidak jubelium, ya kita nggak bisa tahu. Ya kan, bahkan ada The Antique of Jewish pun yang kitab sejarah orang Yahudi, kita nggak bisa jadikan itu kitab suci walaupun itu adalah sebuah catatan sejarah loh. Apalagi yang kitab jubileu, kitab jubilek, buku orang benar, buku apa itu nggak bisa dipakai. Ya kita harus hati-hati. Alkitab itu sudah lebih dari cukup yang kita belajar sekarang. Yang dikanonisasi. Orang-orang Yahudi itu sudah dengan hati-hati sekali dan mereka sudah merumuskannya sejak lama sekali. Ya jadi hati-hati dengan semua yang kita baca. Sama hari ini ya kita baca pos kota, baca apa lampu merah, baca apa segala macam. Apakah itu terus, itu pasti benar yang ditulis itu? Belum tentu. Orang-orang Islam semua nulis apakah itu pasti benar? Belum tentu. Kita harus pilih-pilih. Semua harus diuji. Apakah Alkitab yang sudah dikanon hari ini, yang mereka ngomong itu ada arkeologinya semua.
Nah, itu kita harus sangat kritis dengan sumber-sumber yang kita baca. Nanti iman kita nggak ngawur. Makanya orang Kristen banyak yang imannya melenceng kemana-mana karena bacaannya macam-macam yang tidak terverifikasi. Bacaannya nggak jelas. Kitab apa sih, serobot. Oh, ini kitab setan, buku gereja setan ini ada. Oh, ini panglimanya Lucifer. Lucifer itu Yesus saja disebut Lucifer. Lucifer yang mana nih? Makanya imannya orang Kristen itu ya banyak yang salah, ngawur. Dia pikir ini Lucifer ini adalah setan. Yesus juga Lucifer loh. Sebab namanya setan itu bukan Lucifer, tapi Hillel ben Zakar. Kata Lucifer itu hanya temukan di Vulgata, baik Yesus maupun setan disebut Lucifer. Karena Vulgata si Jerome itu salah terjemahin. Oh. Sehingga Yesus disebut Lucifer, setan pun disebut Lucifer. Lalu Lucifer yang mana? Ya kan? Itu Vulgata. Ada Tahun juga yang menyebut Yesus adalah Lucifer, tapi dianggapnya sebagai setan. Makanya saya kalau Lucifer, saya ketawa. Saya ini Lucifer, saya berapa kali nengking Lucifer itu ya, nggak tak tengi-tengi, cuma tak bilangin mas, sudah sepi mas, sudah sembuh orangnya. Karena dia hanya berhalusinasi, bukan lagi, oh ini Lucifer, coba orang yang kerasukan Lucifer bawa ke saya. Wah, tengking 5 menit selesai tuh. Nggak pakai teriak-teriak, perang roh, aduh Yesus. Sampai suaranya habis, saya tanya Lucifernya nggak keluar-keluar, dia tambah jadi, saudara. Coba ketemu sama saya 5 menit kelar. Ya, karena itu mulai tengking itu kalau bilang saya Lucifer, wah kita langsung tahu ini halusinasi, ini orang lagi halu. Nangkap nggak? Kita langsung ngerti dari roh, kemampuan membedakan roh itu penting. Saya Lucifer, firman Tuhan berkata Yesus juga disebut Lucifer. Lucifer yang mana nih? Tanyain dulu, Lucifer yang mana nih? Yesus juga 2 Petrus 1 ayat 19. Yesus juga disebut Lucifer loh, ya kan? Kalau Lucifer yang mana berarti ada 2 ya? Bukan ada 2. Vulgata salah nerjemahin. Oh, Nanggap nggak? iya. Terjemahannya yang salah. Setan itu bukan Lucifer namanya. Nanggap nggak maksudnya? Iya. Setan itu bukan Lucifer nama aslinya. Jadi kalau dong saya ini panglimanya Lucifer, tanyain Lucifer yang mana nih? Oke. Jadi harusnya tidak ada kata Lucifer. Nggak ada kata Lucifer, nggak ada. Itu kata-kata yang salah. Jadi kalau nih tak tunjukkan nih ya, ini bolak-balik saya terangkan juga nih ya. Hati-hati nih. Kita kan tahu Lucifer dari mana? Ya kita bahasa Indonesia nggak ada, ya. Yesaya 14 ya. Kita tahu kata Lucifer dari mana? Ya, hai bintang timur putra fajar, itu ya, di layar tuh ya. Nah sekarang kita balik ke King James. Oh, taunya dari King James ternyata, kurang asem nih, nah, gitu kan. Sebentar, The Net Bible juga nggak bilang loh, ya. Look how you fallen from the sky, or shining one son of the dawn. Tapi kemudian King James dengan cerobohnya, how art thou fallen from heaven, oh Lucifer, son of the... Wah, Lucifer. Sampai hari ini orang semua gereja karismatik ceritain Lucifer. Tony Daud cerita Lucifer. Mongol stres itu, si Mongol katanya saya panglimanya jenderalnya Lucifer. Gundul peang. Sekarang kita lihat Vulgata. Ya. Simpel sekali ya. 14 ayat 12. Komodo cesististi de Silo. Lucifer. Oh, ternyata dari Lucifer. Karena kalau Anda lihat di dalam Alkitab bahasa Ibrani namanya Hillel ben Zakar, bukan Lucifer. Iya. Ya. Dalam Yesaya 14 ayat 12 aslinya itu Hillel ben Zakar, nggak usah kita buka. Saya mau cuma buka, lihat ya, 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Et Hebermus firmiorem propheticum sermonem qui benefacitis attendetes quasi lucernae lucenti, ya, kali kinoso locodonec dies elusescat et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Kalau lihat 2 Petrus 1 ayat 19, ya, lihat nih terjemahan Indonesia. bintang timur terbit bersinar di hatimu. Apakah
Masa si Petrus nulis supaya setan terbit di hatimu? Siapa nih? Ya kan? Alangkah baiknya kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya tempat gelap sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Setan? Bukan kan? Lucifer loh. Sampai Lucifer terbit di hatimu loh. Apakah setan? Bukan. Iya. Ya, et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Masa setan terbit di hati kita? Ya, itu Yesus ya. Itu kalau lihat konteksnya 2 Petrus 1 itu lagi cerita Tuhan Yesus ini loh. Ya ayat 16 mulai itu ya, ayat 16. Non enim doctas fabula secuti notam vesimus vobis domini nostri Jesu Christi virtutem et praesentiam. Lagi cerita Yesus Kristus, ini konteksnya. Lucifernya itu adalah cerita Yesus Kristus. Makanya Paus Francis dulu waktu pertama dilantik berdoanya Yesus Luciferus. Ya, Yesus bintang timur, bintang fajar. Yesus Luciferus, Yesus bintang fajar. Terus orang-orang geger, orang karismatik, oh ini paus ini penganut gereja setan, gundul peang. Nah itu loh, orang-orang gereja karismatik ini kadang-kadang ya, saya juga dari gereja karismatik, cuman kan kok nggak bodoh-bodoh amat ya. Gitu ya, kita mesti kritis. Nah itu teks yang kita hati-hati dengan teks yang kita baca. Jangan asal nyamber. Itu ya, yang dicat ada yang nanya Pak Paul. Beelzebul apa sama dengan Lucifer ya? Tanya lagi Lucifer lagi. Lucifer itu Yesus. Masa Yesus adalah Beelzebul? Iya, ini orang ini yang dicat ini loh, udah dibilangin tadi, bandel juga yang dicat ini. Ya. Sudah dibilangin Lucifer itu terjemahan yang salah, jadi jangan dipakai-pakai lagi. Lucifer itu. Ya, Lucifer itu Yesus juga disebut Lucifer, setan juga disebut Lucifer. Lalu mau Lucifer yang mana nih yang mau dipakai nih? Kok Beelzebul Lucifer lagi? Lucifer yang mana nih? Yesus apa setan nih? Beelzebulnya nih? Apakah Beelzebub ya? Nih Beelzebub itu apa artinya Bel? B dari kata B ini kan awalan L, ya kan? BL, BL, sang L. L ini kan dewa, Tuhan, apa Allah ya kan, sang El. Sebub itu artinya lalat. Beelzebub, dewa lalat itu loh, maksudnya sang dewa lalat, dewa kenajisan. Nah Yesus dituduh Beelzebub. Apakah Beelzebub itu Lucifer? Bukan. Beelzebub itu ya dewa lalat, bukan bintang fajar. Bintang fajar ya bintang fajar. Lucifer itu artinya bintang fajar, pembawa terang. Nah, itu lebih tepatnya ya. Kenapa? Karena semua orang Belanda punya Lucifer di rumahnya. Apakah Lucifer? Korek api itu loh. Kan dicas, mancis itu kan langsung terang itu. Nah itulah Lucifer, pembawa terang. Semua orang Belanda punya Lucifer di rumahnya. Jadi kalau ditanya, have you Lucifer house? Kamu punya Lucifer di rumahmu? Ya, ik heb veel. Saya punya banyak. Kan kacau, wah banyak Lucifer di rumahku. Kan kacau juga kan. Lucifer ya. Jadi ada apa di sana bintang gitu? Lucifer. Yang di rumah orang-orang itu bintang ya Pak? Oh cocok nih Indonesia. Lucifer ini bahasa Inggrisnya apa nih? Match ya, korek api itu loh. Lucifer. Lucifer itu artinya pembawa terang gitu loh. Oke, korek api itu. Dari kata luminous kan, luminous itu lumina kan terang, ya kan? Terus jadi Luciferus, pembawa terang. Lucifer itu artinya pembawa terang, ya. Masa setan bawa terang? Iya kan. Jadi kalau bilang saya panglimanya Lucifer, oh panglimanya Yesus, kok jahatnya minta ampun ya. Menyamar sebagai malaikat terang. Lu kan, Yesus kan bukan malaikat. Iya, oke. Yang disebut terangnya itu kalau malaikat terang itu. Enggak, jangan. Sekali gini loh. Apakah iblis bisa menyamar menjadi Yesus? Ya bisa juga yang kayak Nggak bisa.
Sekarang ada Yesus iblis, yang sekarang ya ada iblis nyamar jadi Yesus datang ke saya. Sayalah Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, iblisnya kabur nggak? Iblis itu takut dengan nama Yesus loh. Lah baru kita sebut nama Yesus saja dengan percaya, iblis kan kabur kan, langsung rontok semua penyamarannya, enggak? Benar enggak? Kita pakai logika coba. Kita mengusir iblis dengan nama Yesus. Lalu iblis datang menyamar jadi Yesus. Kita panggil dia, oh Tuhan Yesus. Bagaimana cara mengusir iblis? Ketika kita berseru, Tuhan Yesus tolong aku. Iblisnya kan kabur kan? Lalu iblisnya nyamar jadi Yesus. Terus datang kita seneng kan? Oh Tuhan Yesus tolong aku. Iblisnya kabur enggak? Enggak, karena nyamar. Nah, berarti logikanya nggak nyambung. Iblis itu begitu kita sebut nama Tuhan Yesus dengan sungguh hati, rontok samarannya. Langsung itu topeng-topengnya, baju-bajunya rontok telanjang, kelihatan bugel, gobal-gabel, kabur semua dia. Begitu iblis itu datang nyamar jadi Yesus, kita bilang, oh Tuhan Yesus tolong. Iblisnya kabur, nggak jadi nyamar. Makanya iblis tidak bisa menyamar menjadi Yesus, sehingga tidak ada orang didatangi Yesus, lalu ternyata dia iblis. Nggak ada. Tapi ada orang didatangi malaikat, ternyata itu nyamar iblis. Iblis yang menyamar. Di dalam gua didatangi malaikat, ngaku-ngakunya Jibril, nggak tahu dicekek. Dicekek kan? Mana ada malaikat nyekek? Nggak ada. Dari perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada malaikat datang langsung cekek kita. Nggak ada. Loh itu Yakub bergumul dengan malaikat itu karena Yakubnya yang megangin malaikat, nggak mau pergi. Malaikatnya mau pergi, pegangin sama Yakub, jangan pergi, berkati aku dulu. Nah supaya akhirnya setelah fajar menyingsing, Yakubnya dipukul kakinya supaya malaikatnya bisa pergi. Kebalik, Yakubnya yang nyekek si malaikat, bukan malaikatnya yang nyekek Yakub. Kalau di dalam apa? Itulah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang yang ditawan di dalam gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat yang ditawan di dalam gua, ialah itulah malaikat yang menyamar menjadi malaikat terang. Tapi bisa nggak malaikat menyamar menjadi Yesus? Nggak bisa lah kita, Tuhan Yesus terima kasih aku, kabur lah. Yang datang masa iblis, kita manggil Tuhan Yesus, yang datang iblis, nggak mungkin. Itu logika yang nggak masuk akal, artinya ada yang salah tuh. Tangkap nggak? Iman itu punya logika ya. Iman itu ada logika yang konsekuen, konsisten. Jadi nggak bisa dicampur baurkan dengan ilusi-ilusi kita, dengan fantasi, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ada orang ngaku-ngaku ketemu Yesus, saya ngaku ketemu Yesus, tapi hidupnya masih aja bejat. Oh saya nggak percaya. Orang ketemu Yesus pasti hidupnya kayak saya, berubah, dirubah. Orang kalau ketemu Yesus ya, seperti Paulus, pasti dirubah. Seperti Sakeus, pasti dirubah hidupnya. Kalau orang ngimpi ketemu Yesus, ngaku-ngaku ngimpi, cuma mimpi mah boleh-boleh saja. Yesusnya kayak di Gramedia, kemarin udah kita bahas ya. Padahal itu tukang beca. Ngaku ada karena Anda naik beca, terus tukang beca ini kok kayak Yesus ya. Terus Anda sampai ke bawah-bawah mimpi, wah Tuhan Yesus lagi ngejot beca. Itu kan cumi. Tapi dalam kenyataannya bisa nggak penglihatan ketemu Yesus kayak tukang beca? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Jadi iman kita, iman itu punya logika iman dan selalu konsisten. Dan tiap orang kita bisa membedakan, kita bisa mengerti, ya lihat, dari teks yang tertulis. Karena ada logikanya. Ada logika iman sesuai dengan teks yang tertulis. Hati-hati ya, termasuk tadi Adam dan Hawa itu ada logika iman yang nggak bisa. Adam dan Hawa sudah jelas, dan di zaman itu memang incest itu boleh. Contohnya siapa? Abraham incest, dia menikah dengan Sarah. Sarah itu satu ayah beda ibu, sudah dikasih contoh. Kemudian di zaman Musa dilarang, tidak boleh lagi. Mengapa? Karena di dalam ilmu genetik, dulu mungkin nggak apa-apa. Sekarang dalam ilmu genetik, kalau semakin dekat kekerabatannya, anaknya cacat, makin jelek. Makin jauh kekerabatannya, anaknya makin bagus. Contohnya orang Cina kawin sama orang Afrika, anaknya pinter dan kuat. Mukanya juga bagus. Ya, pinter dan kuat. Ya bagi orang Indonesia, kalau kulitnya hitam jelek. Tapi bagi orang Eropa, kulitnya hitam legam begitu, wah mereka senang sekali. Mereka pintar ya, makanya banyak orang-orang Eropa senang dengan orang-orang yang kulitnya hitam, kayak orang Asia, orang Jawa, orang apa senang. Mereka sengaja bikin tanning itu ya, supaya kulitnya jadi coklat.
Mereka senang. Jadi jangan bilang hitam itu jelek, itu orang Indonesia karena bosan sama hitam. Orang Indonesia cari yang putih, kalau orang Eropa carinya yang gelap, kebalikannya. Nah, jadi udah pinter, ganteng, cantik, makin jauh kekerabatannya. Tapi zaman itu nggak apa-apa. Ya, contoh pohon mangga itu sering saya kasih tahu ya, pohon mangga. Kalau satu pohon dikawinkan, cuma ada satu pohon dikawinkan, buahnya manis. Tapi nanti bijinya kita tanam, buahnya asam nanti dan mungkin penyakitan. Tapi kalau ada dua pohon mangga berjejeran, ya, terus disilangkan, itu kan sering silang. Nanti buahnya ditanam itu tetap bagus. Pohon kekerabatannya dekat, satu family namanya, satu keluarga. Itu sudah kita buktikan ya. S1 saya itu dari teknologi pertanian. Ya, percaya deh, itu saya belajar genetika 2 semester ya. Saya belajar genetika 2 semester. Jadi itu memang itu ilmu genetika itu begitu. Jadi zamannya Adam dan Hawa nggak masalah incest. Tetapi zamannya Musa udah nggak boleh. Dituliskan di imamat tidak boleh. Ya, kalau nggak salah imamat 10 atau imamat 20 itu ya, nggak boleh incest. Ya, sesama kawin sama saudara sepupu, satu ayah satu ibu itu nggak boleh. Lah Abraham satu ayah beda ibu, nggak apa-apa. Itu ya, itu contohnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dia nggak punya anak ya, susah sekali mau punya anak. Begitu sama Hagar langsung jadi anaknya, begitu sama Ketura langsung jadi anaknya. Sama Sarah susah punya anak. Jangan-jangan keguguran, hamil keguguran, hamil keguguran, hamil keguguran, bisa jadi kan? Zaman itu kan kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti karena Alkitab nggak menuliskan. Tapi kalau ke dalam ilmu genetika bisa keguguran karena terlalu dekat kekerabatannya sehingga janinnya itu lemah. Tetapi murni, nah, gennya itu murni. Makanya kalau kita lihat mereka selalu menikah sesama saudara, sepupu, murni. Gennya itu murni, begitu ya. Tapi kita harus sudahi. Ya, kita mau baca firman nanti pertanyaan setelah ini ya, setelah firman Tuhan.